Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Akil Abdillah. Di sini saya dari kelas TI NFC 202402 dan di sini saya akan mempresentasikan proyek saya di matkul pengembangan web. Nah, proyek saya ini berjudul optimalisasi pelayanan posyandu menggunakan aplikasi Kasep berbasis web di Kelurahan Wisengkahan. Nah, apa sih KASEP ini? Jadi, KASEP ini adalah singkatan dari Kontrol Anak Sehat dan Edukasi Posyandu, begitu. Dan kenapa adanya KASEP? Karena di Kelurahan Nusengkahan ini untuk alur posyandu dari awal sampai akhir itu masih berbasis manual atau berbasis buku KMS begitu. Sehingga data-data balita itu sangat sulit ditemukan, sangat sulit untuk dikelola. Nah, dengan adanya aplikasi Kasep ini, jadi semua data, semua perkembangan anak dan orang tua juga itu bisa mengontrol, melihat data si balita dan serta konsultasi gizi secara mandiri menggunakan AI yang terintegrasi dengan API Gemini. Nah, pada tampilan kali ini adalah landing page yang saya buat di aplikasi Kasep. Yang pertama di atas ini ada navigasi bar yang tidak top lah. Terus di sini ada section yang bernama kontrol anak sehat dan edukasi posyandu. Ada sebuah pengenalan sedikit pantau tubuh kembang balita dengan akurasi Z-score WHO, akses edukasi gizi cerdas, dan kelola jadwal dengan efisiensi dalam antarmuka yang bersih dan mudah digunakan. Dan di sini juga ada section yang kedua. Ini seperti pengenalan juga, tetapi agak berbeda dari yang tadi. Di sini itu terdapat car yang dimana carnya itu memperkenalkan fitur-fitur yang ada di aplikasi Kaset. Gitu. Pertama ada fitur kalkulator score, jadwal notifikasi, dan rekam medis digital. Nah, di sini ada lagi section basic ini dan terakhir ini paling bawah ada yang namanya footer. Nah, sekarang kita coba login dengan menggunakan akun admin. Tapi sebelum itu saya akan mencoba ketika loginnya salah, apa yang akan terjadi. Kita lihat. Nah, di sini ketika memasukkan password yang salah, passwordnya di sini akan ada alert, password salah, silahkan coba lagi. Namun ketika username yang salah, di sini akan menampilkan username tidak ditemukan. Nah, ini berarti saya sudah memprogram coding di dalam login ini supaya kita tahu nih di mana yang salahnya. Biasanya kan web-web yang pada umumnya itu kalau misalkan salah di sininya tertera username atau password salah. Tapi kalau di sini kalau misalkan username salah berarti alertnya username tidak ditemukan. Tapi kalau misalkan passwordnya yang salah berarti di sini alertnya password salah. Begitu. Nah, di page login ini ada eh, logo terus nama Kasep seperti biasa, Kontrol Anak Sehat dan Edukasi Posyandu. Coba sekarang saya login lah pakai akun admin. Nah, coba saya lihat dulu di database. Oh, passwordnya salah. Nah, di sini sudah loginnya berhasil. Oke, pada dashboard kali ini seperti biasalah di dashboard itu seperti ada poin-poin yang penting yang dicantumkan pada dashboard. Di sini ada total balita 10 anak, status waspada 2 anak. Nah, status waspada ini berarti memang ada beberapa anak yang istilahnya belum dinyatakan stunting tapi sudah ada indikasi stunting. Makanya di sini masuk ke kategori status. Timbangan bulan ini tuh kehadiran
kehadiran si balita apakah rutin ditimbang atau tidak, dan di sini tertera bahwa balita di sini eh, rutin, tidak ada yang absen. Tuh. Oke, kita lanjut ke tab yang kedua. Tab kedua ini ada data balita. Nah, di sini ada ada apa ya? Data-data di mana balita itu tercatat. Nah, di sini bisa dilihat data-data di sini adalah data-data balita yang ada di Desa Windu Singkahan. Tapi untuk kali ini masih 10 data. Nah, di sini coba kita masukkan misalkan ada data balita baru yang akan daftar ke Posyandu, maka nanti oleh kader dimasukkan, akan namanya Hakil, lingkungannya subur, tanggal lahirnya misal 4 Di sini juga disuruh masukkan nama orang tuanya, misalkan nama orang tuanya Udin, lalu bisa disimpan. Nah, ketika button disimpan itu eh, akan ada alert dari Chrome bawaan yang dimana alertnya itu data berhasil ditambahkan. Oke, coba kita lihat apakah data tersebut berhasil ditambahkan. Oke, tadi saya masukkan data yang bernama Akil. Nah, di sini sudah ada datanya masuk, laki-laki dan namanya juga Udin seperti yang saya tadi masukkan. Oke, jadi untuk aktor aktor admin itu aksinya itu bisa kru juga ya di dalam tabel balita. Di sini ada edit, ada hapus juga bisa, edit juga bisa. Dan di sini ada QR image yang dimana nantinya itu bisa digunakan ketika si balita itu akan eh, apa ya diperiksa. Nah, di sini sudah bisa di-download QR balitanya. Nah, oke, nanti kita akan coba untuk fitur QR. Nah, lanjut ke tab yang ketiga, ini ada kalkulator Z-score. Nah, kalkulator Z-score ini fungsinya untuk apa? Jadi, kalkulator Z-score ini fungsinya untuk menghitung apakah ada indikasi gangguan pertumbuhan pada seorang balita atau bayi begitu. Nah, di sini misalkan indikatornya di dalam berat badan, kita coba misalkan saya lahir di September 2025, umurnya oke. Jadi sebelum itu ketika saya memasukkan tanggal lahir, nah pada tab input ini itu akan otomatis generate umur yang dimana ini tuh tersinkronasi dengan tanggal lahir. Ketika saya masukkan tanggal lahir, langsung otomatis input ini langsung terisi. Karena di sini umurnya 9 bulan dan berat badannya berapa ya? Misal 25. Coba kita hitung. Nah, di sini ada logik di mana ketika suatu balita itu mengalami perbedaan atau gangguan pertumbuhan di mana yang harusnya 9 bulan itu eh, berat badannya di atas 25, tapi di sini terindikasi bahwa kalau misalkan umurnya 9 bulan dan berat badannya 25 kilo, ini akan ada alert sangat gemuk atau obesitas abnormal. Berarti mohon maaf, tadi saya kayaknya salah menyebutkan. Harusnya berarti misalkan 15 kilo. Nah, 15 kilo juga masih terbilang gemuk, coba 10 kilo. Nah, 10 kilo ini resiko berat badan lebih. Ini juga termasuknya ke warning. Berarti coba kita turunkan lagi ke 7. Nah, di sini ada kecocokan di mana umur 9 bulan itu, di mana umur bayi 9 bulan dan beratnya 7 kilo, berarti itu masih sesuai standar WHO. Nah, ini bisa dilihat dari sini, gizi baik normal.
Lanjut ke tab yang keempat, ini ada input pemeriksaan. Nah, input pemeriksaan ini itu bisa dilakukan dengan scan QR. Scan QR, QR-nya dari mana? Dari data balita yang ada pada tab balita tadi yang saya sebutkan. Nah, jadi fungsinya QR di sini untuk istilahnya kayak shortcut kalau bahasa komputernya. Pak. Nah, pokoknya eh, selain apa ya? Selain menggunakan scan QR, itu bisa menggunakan metode biasa. Nah, kita tinggal cari aja namanya, misal namanya Aris atau misal namanya Bunga, itu langsung ke atas. Data tersebut langsung muncul ke atas. Ini bisa pilih langsung berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, lingkar lengannya berapa, lingkar perutnya berapa, tekanan darahnya berapa, begitu. Ini kenapa ya nggak bisa ya? Kamera tidak dapat diakses. Pastikan Anda menggunakan HTTPS atau localhost yang dan telah memberikan kamera. Kita coba ke sini aja. Kita coba login kembali ya, karena penasaran juga dengan fitur QR itu harus HTTP, tidak boleh localhost. Sudah localhost tapi masih belum. Kenapa? Coba kita lagi, coba lagi. Oke, tidak apa-apa. Nah, pokoknya fitur scan QR ini nanti ketika saya menekan button ini akan ada pop-up yang merekam dengan kamera depan. Lalu nanti si QR-nya itu bisa diarahkan ke kamera. Kalau misalkan sudah kedetek, nanti itu tampilannya akan seperti ini. Otomatis memilih data langsung ke inputan seperti ini. Begitu. Lalu untuk tab yang kelima itu ada riwayat pemeriksaan. Nah, riwayat pemeriksaan ini isinya adalah eh, data-data yang sudah diukur, data-data balita yang sudah diperiksa itu akan tersimpan riwayatnya di tab riwayat pemeriksaan ini. Coba saya lihat datanya. Nah, data balita dengan nama Aris Pratama sudah pernah diukur 4 kali. 4 kali secara berturut-turut. Dan di sini terindikasi bahwa eh, balita yang bernama Aris Pratama ini terindikasi mengalami pertumbuhan yang normal. Ini bisa dilihat bahwa titik-titiknya ini hijau, 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 hijau. Gitu. Kalau misalkan titik-titiknya tidak hijau, berarti itu ada kelainan atau bisa dinyatakan dengan obesitas atau bisa juga dinyatakan dengan gizi buruk atau eh, kalau misalkan titik-titiknya ini warna kuning itu akan dibilang warning gitu. Ada nggak ya yang terindikasi stunting? Di sini aman semua. Nah,
Jadi kesimpulannya pada tab riwayat pemeriksaan ini ketika anak itu sudah diukur dan memasukkan data pada input pemeriksaan ini itu akan tersinkronasi di sini. Tuh. Misalkan ini minggu pertama nih diukur, berarti titiknya di sini. Minggu kedua diukur akan muncul lagi titik-titiknya di sini. Kalau misalkan dari minggu ke minggu ada mengalami pertumbuhan yang tidak normal, maka di sini akan ada titik-titiknya itu akan ke bawah maupun ke atas begitu. Ini karena ke atas dan sesuai dengan standar WHO, maka data balita dengan nama Aris pertama ini dinyatakan normal. Baik, lanjut ke tab jadwal posyandu. Nah, di sini kadar posyandu juga bisa menambahkan di mana jadwal posyandu itu bisa diatur sesuka dengan kadar posyandu begitu. Dan ketika sudah menambahkan jadwal posyandu, saya coba nambahkan jadwal posyandu. Set, oke. Oh, apa ini? Oke, so besok. Nah, di sini ada perbedaan di mana ini selesai, di mana ini upcoming. Kalau selesai berarti jadwal posyandunya sudah terlaksana dan melewati dengan inputan tadi. Dan ini upcoming berarti sebentar lagi akan ada pemeriksaan jadwal posyandu. Nah, jadwal-jadwal ini itu tuh akan terlihat di aktor dari orang tua balita, di mana ketika orang tua balita itu membuka web ini, maka akan ada notifikasi, wah ini ada jadwal pemeriksaan terbaru nih dari kader. Karena kenapa dengan adanya fitur ini, jadi di desa kelurahan Duni Sengkahan ini eh, jadwal posyandu itu tidak rutin per minggu atau gimana, tapi memang kadang satu bulan sekali, kadang 1 bulan 2 kali, dan itu minggunya juga tidak menentu gitu. Jadi diadakanlah fitur jadwal dan notifikasi posyandu begitu. Nah, dan ini di tab ini adalah tab AI Assistant, dan AI Assistant ini adalah fitur yang sangat unik ya, di mana saya menarik API-nya itu dari API Gemini begitu. Coba saya coba mengajukan sebuah pertanyaan. Anak saya demam. Tunggu, AI-nya sedang mengetik balasan. Oke. Nah, di sini sudah ada balasan dari AI-nya, di mana ketika saya konsultasi secara mandiri, anak saya demam, maka AI itu akan menjawab. Nah, akan menjawab eh, apa ya, seperti langkah penanganan awal untuk gejala demam untuk si balita. Ini tertera bahwa penanganannya itu pantau suhu tubuh, berikan cairan yang cukup, kenakan pakaian yang tipis, kompres hangat, istirahat yang cukup, asupan nutrisi, gitu. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan balita itu akan dijawab oleh AI. Pun ketika saya menanyakan, katakan 5 tambah 5 berapa ya? Oke. Oke, ini kayaknya masih tersaring oke. Tapi kalau misalkan saya nanya Indonesia kata oke. Ini ya ada sebuah perbedaan di mana ketika saya menanyakan konsultasi dalam lingkup kesehatan itu si AI-nya itu akan menjawab secara detail. Pokoknya AI ini akan menyelamatkan atau memberikan saran-saran atau memberikan panduan secara mandiri secara kompleks. Namun ketika saya memberikan pertanyaan yang out of topic dari topik kesehatan, itu jawabannya bisa dilihat ini sangat simpel sekali karena memang topiknya di luar kesehatan, jadi AI-nya itu menjawab seadanya. Oke, lanjut ke tab berikutnya. Di sini ada tab kelola kuis, di mana kelola kuis ini untuk meningkatkan literasi-literasi orang tua balita di desa Nusengkan begitu. Karena
Karena saya rasa dengan posyandu hanya sekedar pemeriksaan tinggi badan, berat badan, begitu itu saya rasa kurang kurang adanya literasi gizi. Memang ada literasi gizi yang diadakan seminar dari Dinas Kesehatan, tetapi itu tidak konsisten. Nah, dengan adanya web Kasep ini, saya rasa kader itu tiap hari bisa memberikan soal-soal untuk meningkatkan literasi gizi bagi orang tua balita. Dan ini juga soalnya itu dinamis, tergantung kader yang menginputkan. Misalkan tiap hari mau berbeda-beda juga boleh, tapi mau sama juga boleh. Dan ada apa ya, di sini bukan hanya pilihan pilihan ganda, tetapi juga di sini bisa esai, esai bisa, terus bisa menambahkan foto di dalam soalnya itu bisa begitu. Oke, lanjut ke kelola akun. Nah, dan kelola akun ini khusus untuk aktor administrator, untuk aktor admin dan kadar posyandu. Jadi nanti admin maupun kadar posyandu itu bisa membuat akun untuk digunakan oleh orang tua. Karena kenapa saya tidak berikan buat akun untuk para orang tua balita, karena takutnya ada orang-orang dan desa luar itu bisa membuat akun, sedangkan ini kan lingkupnya hanya dalam desa kelurahan Besakahan. Namun ya, lingkupnya dalam desa Besakahan, dan itu menjadi salah satu alasan kenapa buat akun ini hanya tersedia pada aktor admin dan kader posyandu gitu. Nah, di sini juga ada tab laporan posyandu, di mana tab laporan posyandu ini bisa dilihat. Nah, ini misalkan di sini tertera nih 10 balita ditimbang dalam bulan April, status waspada di bulan April, 91% cakupan layanan di bulan April. Dan ini juga bisa dilihat tuh. Sekarang kan bulan Mei nih, bulan Mei. Kita coba lihat bulan Mei. Nah, di sini bulan Mei masih kosong, karena kenapa? Karena di bulan Mei itu belum ada yang menginputkan atau belum ada jadwal posyandu di dalam bulan Mei. Jadinya tidak ada sama sekali laporan posyandu untuk dilaporkan. Coba kita lihat di bulan April, ini sangat banyak sekali, ada 10 balita, dan di bulan April ini ada 2 balita yang mengalami status gizinya kurang gitu. Ini bisa diwangin bagi orang tua balita. Nah, di sini juga ada fitur cetak PDF. Nah, cetak PDF tuh. Ini adalah formatnya laporan bulan posyandu. Di sini tertera siapa saja data balita yang telah ditimbang pada bulan April 2026, yang kemudian nantinya akan ditandatangani oleh ketua kader atau ketua posyandu. Dan data-data ini nantinya akan diserahkan ke kepala desa. Begitu, ini juga bisa di-save. Nah, coba kita buka di file manager. Oke. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita logout. Sekarang kita coba menggunakan akun orang tua. Saya lupa akun orang tuanya. Username-nya Ortu Budi, password-nya Ortu123. Oke. Kita coba Ortu. Login berhasil. Nah, di sini ada perbedaan di mana tadi itu ketika login menggunakan akun admin maupun kader, itu tabnya itu banyak. Karena di sini saya membagi akses, perbedaan hak akses di antara akun admin, kader, dan akun orang tua. Nah, pada akun orang tua, di sidebarnya itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tab. Dashboard, riwayat pemeriksaan. Nah, di sini berarti orang tua itu bisa melihat pertumbuhan anaknya sendiri, begitu, tanpa harus membuka
buku KMS manual atau buku KMS kertas. Jadi semuanya serba digital dengan adanya aplikasi kaset. Nah, di sini seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwasannya di mana orang tua balita itu bisa melihat jadwal posyandu yang akan berlangsung. Tanda telah dibaca, oke. Nah, ini bisa dilihat upcoming, berarti seorang tua juga pasti melihat, wah ini ada jadwal posyandu terbaru nih. Tanggalnya di tanggal 29 Mei. Terus di sini ada AI asistan. Jadi AI asistan ketika ada balita yang mengalami suatu penyakit ataupun kurang enak badan atau gimana, itu sama orang tua itu bisa ditanyakan, kenapa anak saya stunting? Tuh, nanti AI-nya akan balas sesuai dengan permintaan atau keluhan dengan orang tua balita yang ada di kelurahan misalkan. Nah, di sini ada tab mulai kuis. Mulai kuis ini adalah kuis-kuis yang sudah dibuatkan oleh para kader posyandu dan kita cobalah mulai kuis sekarang 1 bulan selanjutnya kita coba aja dulu kita tes dulu fitur-fiturnya. Nah, wah ini kuis selesai skornya 10, berarti jawaban dari si ibu-ibu ini benar semua. Tuh. Oke, di sini ada tab kelola akun, di mana kelola akun pada aktor orang tua ini dia hanya bisa mengubah username-nya sendiri, hanya bisa mengubah nama lengkapnya sendiri, hanya bisa mengubah passwordnya sendiri. Berbeda dengan hak akses pada akun admin maupun kader posyandu. Begitu. Oke. Dilanjutkan ke database. Nah, di sini saya menamainya dengan kasep underscore db, di mana pada database ini mempunyai tabel sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sebanyak 8 tabel. Yang pertama chat history. Nah, di sini untuk konsultasi secara mandiri, yaitu pada uh, AI asisten ini, percakapan-percakapan seperti ini tuh bisa direkap dan masuk database sehingga nanti para kader maupun admin itu bisa melihat apa saja yang telah ditanyakan oleh ibu-ibu orang tua balita di kelurahan Disengkahan begitu. Di sini ada teh balita, ini jelas balita yang terdaftar di kelurahan Disengkahan. Jadwal posyandu, kuis hasil. Nah, kuis hasil ini ketika ibu-ibu tadi mengerjakan suatu soal itu akan terekap skornya begitu. Nah, di sini ada kuis paket. Kuis soal ini akan terekap soal apa saja yang telah diinputkan oleh para admin ataupun para kader. Dan di sini ada tabel pemeriksaan, ini bisa dilihat bahwasanya balita-balita yang telah diukur tersinkronasi datanya ke database. User ini akun biasa dan pada desainer ini saya telah menyusun rangkaian database-nya dengan relasi yang cukup kompleks ya segini karena saya memanfaatkan relasi primary key, foreign key supaya data-data ini tersinkronasi dan tidak banyak file yang tumpuk. Nah, seperti ini arsitektur database-nya. Oke, lanjut ke bagian kode. Nah, di sini ini kan ada file AI chat, di mana AI chat ini adalah fitur AI assistant, dan saya menyimpan API Gemini-nya di tab.env. Jadinya ketika saya mengupload ke GitHub, selalu aman. Dan di sini ada git ignore juga. Oke, di sini saya menyimpan struktural kodenya dengan rapi.
folder API ini backend-nya dari front end dan pada file yang ini itu tuh semuanya front end. Di sini front end, di sini back end. Jadi biar rapi saya pisahkan. Dan ini adalah file database di mana ini tuh untuk mengkoneksikan si website dengan database begitu. Oke. Pada CSS saya menggunakan CSS native dan di sini saya membuat template suatu color agar nantinya bisa digunakan kembali di styling-styling di komponennya. Tuh. Nah, ini ada file JavaScript ini perkondisian sidebar antara role, misalkan role-nya admin ataupun kader, berarti sidebarnya yang muncul itu hanya segini. Tapi kalau misalkan loginnya pakai akun orang tua, berarti uh, sidebar yang munculnya itu hanya sedikit. Oke. Apa lagi ya? Oh iya, selain saya menggunakan CSS native yang ada di sini, jadi pada file front end juga saya menggunakan uh, apa ya? Menggunakan CSS inline, inline yang dimana CSS inline itu langsung ditaruh di line kodenya langsung seperti ini. P style, nah ini tuh CSS inline. Kalau CSS ini kan ditarik ya menggunakan link href. Nah, ini juga CSS internal XSS, ini bukan inline tapi apa ya, tapi stylingnya itu di dalam folder di dalam file HTML tetapi bukan di inline. Jadi ini tuh letaknya di header. Tuh. Pokoknya untuk project ini saya gunakan variatif. CSS eksternal ada, CSS internal ada, CSS inline ada, pokoknya lengkap. Oke, mungkin sekiannya penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf karena ini adalah hasil saya sudah semaksimal mungkin. Dan terima kasih kepada Ibu Yati Nurhayati yang telah mengajarkan mengajarkan saya dan sudah memberikan panduan untuk mengajarkan PHP natif menggunakan menggunakan apa ya, seperti aturan-aturan yang ada di dalam pembuatan proyek ini. Saya terima kasih, itu sangat bermanfaat dan saya harap kedepannya bisa lebih variatif lagi, tidak menggunakan PHP natif atau bisa langsung ke framework. Terima kasih.